Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 4, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Di pembelajaran 5 ini kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika dan PPKN di halaman 164 sampai dengan 169. Nah, adik-adik untuk melihat video Karina nanti pastikan menggunakan kualitas yang paling terbaik ya. Nah, yang seperti ini. Nah, supaya gambarnya tidak buram ya. Dan juga untuk melihat video rekomendasi lain, adik-adik bisa klik di kanan atas videonya. Nanti ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judul ya. Kalau mau lihat yang lain bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti ada daftarnya di sini. Misalnya nih adik-adik kan kelas 3 ya. Berarti kalau mau lihat yang lain dari kelas 3, klik di biru-birunya di sini. Nanti kita akan masuk ke playlist di kelas 3. Contohnya adik-adik misal mau lihat kelas 3 tema 3, berarti putar semua di sini. Kita nanti akan masuk ke playlist di seperti ini, ya. Nah, ini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari mau lihat kelas 3-nya di subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa, ya. Jadi di-scroll aja ke bawah dicari, ya. Nah, kita lihat di sini ada gambar adik-adik, Udin, Edo, dan ini sepertinya adik-adik mereka ya, sedang membuat kue. Ya, yuk kita lihat jawabannya. Apa yang kamu lihat pada gambar? Apa kue kesukaanmu? Bagaimana kue itu dibungkus? Nah, contoh dari Kak Rina ya. Tampak anak-anak sedang membuat kue bersama-sama. Kue tersebut dimasukkan ke dalam wadah pembungkus biar tetap higienis. Saya suka kue klepon. Klepon adalah jajanan tradisional yang berbentuk bulat dan berwarna hijau. Dalamnya diberi gula Jawa, lalu luarnya diberi parutan kelapa. Biasanya klepon ditempatkan di wadah plastik mika yang tertutup sehingga kebersihan jajanan ini tetap terjaga, ya. Nah, ada teks bacaan di sini judulnya Perayaan Hari Besar Agama. Kita baca dulu ya adik-adik. Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Udin dan kawan-kawannya selalu taat menjalankan ajaran agamanya. Setiap sore Udin mengaji di masjid. Hari itu ada perayaan Maulid Nabi. Ibu menyiapkan kue untuk dibawa Udin ke masjid. Edo dan Beni kebetulan sedang bermain di rumah Udin. Mereka membantu Udin dan ibunya menyiapkan kue. Merayakan hari besar agama adalah hak setiap warga negara. Udin merayakan Maulid, Beni dan Edo merayakan Natal, Dayu merayakan hari Nyepi, Lani merayakan hari Waisak, dan Meli merayakan hari Imlek. Jadi kita wajib menghormati perbedaan ya. Nah, Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan. Kita berbeda suku, agama, dan juga kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai dan menghormati membuat kita rukun. Amati kembali teks perayaan Hari Besar Agama. Temukan kalimat saran dan jelaskan maksudnya. Nah, adik-adik Udin, di sini Karina temukan dulu ya, kelewat jadinya. Nah, kalimat sarannya sudah Karina tuliskan di sebelah kanan. Nah, yang pertama adalah di sini ya, kita cari dulu. Mana ya adik-adik ya? Di sini nih. Kita berbeda suku, agama. Nah, jadi semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Ini adalah kalimat sarannya. Ya, kemudian maksudnya itu adalah kita harus saling menghargai dan menghormati walau kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan dengan teman, tetangga, dan juga orang lain. Sebab jika kita tidak mau menghargai dan menghormati perbedaan tersebut, maka akan terjadi perselisihan dan perpecahan antara suku dan agama. Nah, kita buat pada kolom yang tersedia di sini ya adik-adik. Nih, Karina buat yang pertama adalah berteman dengan siapa saja tanpa membedakan apa suku, sukunya apa, agamanya apa, dan kebiasaannya.
Lalu menghormati agama dan kepercayaan yang diyakini teman-teman, bekerja sama atau bergotong royong saat ada perayaan hari besar agama, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Lalu yang berikutnya, sekarang kamu udah tahu nih kewajiban menghargai teman yang berbeda agama. Apakah kamu tahu hak kamu sendiri yang berkaitan dengan agama? Sekarang sebutkan 5 hak berkaitan dengan agama ya di sini. Yang pertama, Karina buatkan hak untuk memeluk agama sesuai keyakinan diri sendiri, hak untuk mendirikan rumah ibadah sesuai ketentuan yang berlaku, hak beribadah dengan aman sesuai agama yang diyakini, lalu hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara dalam menjalankan ibadah, hak untuk meyakini agama tanpa ada paksaan dari orang lain. Ya. Nah, kemudian berikutnya, apakah kamu memiliki teman yang berbeda agama? Bagaimana kamu menghargai haknya? Bagaimana temanmu menghargai hakmu? Ceritakan di depan kelas ya. Karina buatkan contohnya di sini. Saya memiliki teman yang berbeda agama, namanya Krishna. Ia beragama Katolik. Nah, saat selalu asik bermain, Krishna tak segan mengingatkan saya untuk sholat terlebih dahulu. Ia menunggu saya sholat di masjid. Begitu juga pada hari Minggu, saya selalu menunggu dia selesai beribadah di gereja sebelum kami bermain bersama, ya. Nah, yang berikutnya, Ibu Udin membuat kue untuk perayaan Maulid Nabi. Peserta pengajian ada 100 anak. Berapa kue yang harus Ibu buat? Ya, kemudian berapa buah kue yang diterima setiap anak. Nah, kita lihat kemungkinannya di sini adik-adik. Yang pasti hasil akhirnya adalah 100 ya. Nah, kita bisa buat di sebelah sini banyak kuenya berapa. Kalau dibagi dengan jatah per anak sama dengan hasil banyaknya anak. Ya, kita coba kemungkinan pertama. Karina mau buat dari yang terbesar dulu. Misalnya 1500 ya. Dibagi 15. Nah, hasilnya 100. Kemudian 1000. 1000 itu dibagi 10, hasilnya 100. Kemudian 900 dibagi 9, hasilnya 100. Lalu 200 bagi 2 ya. Terus terakhir 100 dibagi 1 ya. Nah, buat cerita seperti di teks perayaan hari besar tadi adik-adik. Ya, tentukan banyak anak yang ikut kegiatan, tentukan banyaknya kue, tentukan banyaknya jatah kue per anak. Ya, di tabel ini. Soalnya Karina buat di sebelah kanan, Ibu Meli membuat kue keranjang untuk perayaan Imlek. Peserta perayaan Imlek ada 50 anak. Berapa kue keranjang yang harus Ibu Meli buat? Berapa buah kue yang diterima setiap anak? Kita masukkan di sini ya. Karina karena buat 50 di sini, jadi ini hasilnya semua nanti 50. Ya. Sekarang kita cari ini, banyaknya kue sama pembaginya jatah per anak. Kita buat dari yang terbesar dulu, 2000. 2000 kue jatah per anaknya akan dapat 40. Kemudian 1000. Di sini 20. Lalu 250. Di sini 5. Kemudian 500 di sini 10 dan 100 di sini 2. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.